Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan informasi dengan kelompok Alfia Ainisha. Dengan saya Alfia Ainisha, kelompok saya Zilzafa Aprilia. Keamanan informasi. Apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi terdiri dari dua kata, yaitu keamanan dan informasi. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan perlindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, atau negara dari ancaman kejahatan. Informasi adalah hasil pengolahan data, sedangkan data sendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu datum, yang artinya adalah fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat diobservasi dan dikumpulkan dari sebuah data. Data dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Cara menjaga keamanan akun. Gunakan kata sandi yang kuat. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gunakan kata sandi yang unik untuk setiap akun. Kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA. Gunakan metode tambahan seperti kode OTP melalui SMS, email, atau aplikasi autentikasi Google Authenticator Authy. Ini menambahkan lapisan keamanan tambahan jika kata sandi. Waspada terhadap phishing. Jangan klik tautan mencurigakan dari email, pesan teks, atau media sosial. Periksa alamat situs web sebelum memasukkan kredensial login. Perbarui kata sandi secara berkala. Ganti kata sandi setiap beberapa bulan untuk mencegah akses tidak sah. Hindari menggunakan kembali kata sandi lama. Batasi akses akun pada perangkat yang dikenal. Jangan login di perangkat publik atau yang tidak terpercaya. Selalu logout setelah menggunakan akun di perangkat lain. Jangan bagikan informasi pribadi dengan mudah. Jangan memberikan informasi login ke siapapun, bahkan jika mengaku dari layanan resmi. Waspadai penipuan yang meminta informasi pribadi. Privasi dan keamanan pada akun platform digital. Privasi pada platform digital merujuk pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh platform dan perusahaan teknologi. Ini menjadi semakin penting dengan meningkatnya penggunaan internet dan layanan digital, di mana pengguna sering kali memberikan data pribadi mereka sebagai bagian dari pengalaman online mereka. Beberapa aspek penting dari privasi pada akun platform digital. 1. Persetujuan pengguna. 2. Kontrol pengguna. 3. Penghapusan data. 4. Keamanan data. 5. Transparansi. 6. Pengawasan regulasi. Privasi pada platform digital merupakan hak yang terpenting bagi individu dan menjadi tanggung jawab bagi perusahaan teknologi untuk memastikan bahwa data pengguna dihormati dan dilindungi dengan baik. Dengan adanya regulasi yang memadai, transparansi, dan kontrol pengguna yang kuat, privasi pada platform digital dapat dipertahankan dan diperkuat. Suun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilzafa Aprilia ingin mempresentasikan materi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk membagikan suatu data. Di sini, media koneksi jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu kabel dan nirkabel. Untuk kabel,
menggunakan kabel fisik seperti Ethernet atau serat optik. Sedangkan nirkabel menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau gelombang radio. Fungsi utama jaringan komputer adalah berbagi sumber daya seperti file, printer, atau koneksi internet, mendukung komunikasi seperti email, panggilan video, atau pesan instan, mengelola data, dan memastikan keamanan informasi. Di sini ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Koneksi internet yang banyak digunakan saat ini adalah koneksi dalam jaringan kabel dengan suatu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet. Kemudian, komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksial UTP. Yang berikutnya adalah CAN, Corporate Area Network. Adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas dibandingkan LAN, tetapi lebih kecil daripada WAN. CAN biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal di dalam area tertentu seperti kampus universitas, gedung perkantoran, atau kawasan industri. Yang selanjutnya adalah MAN, Metropolitan Area Network. Adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area lebih luas daripada LAN. MAN biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa jenis lokal area dalam suatu kota atau wilayah metropolitan. Yang selanjutnya ada WAN. WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat luas, seperti area kota, negara, atau benua. WAN digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan lokal yang berada di lokasi berbeda sehingga memungkinkan komunikasi dan transfer data antar wilayah yang berjauhan. Yang sekarang adalah pengertian internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat dan jaringan komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran data dan komunikasi secara cepat dan efisien. Selanjutnya adalah sejarah internet. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 oleh militer Amerika Serikat untuk menghubungkan komputer. Pada 1974, protokol TPC atau IP dikembangkan sebagai dasar komunikasi internet, dan pada tahun 1989, World Wide Web atau WWW diciptakan oleh Tim Berners-Lee yang membuat internet lebih mudah diakses. Pada tahun 1990-an, internet mulai digunakan secara luas dengan munculnya browser seperti Mosaic dan lainnya seperti email serta website. Konektivitas internet, jenis koneksi kabel, dial-up PSTN, Public Switch Telephone Network. Teknologi dial-up PSTN adalah koneksi internet umum di awal kehidupan internet di Indonesia. Maaf kehadiran internet di Indonesia. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. Jenis koneksi wireless atau biasa kita kenal sebagai nirkabel. Wi-Fi, praktis jangkauan terbatas. Nirkabel LAN atau biasanya disebut dengan Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yang merupakan standar yang ada digunakan untuk menghubungkan koneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Yang kedua adalah satelit untuk daerah terpencil potensi tinggi. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang menggunakan satelit sebagai titik akses untuk mengirimkan dan menerima data. Yang terakhir adalah keamanan jaringan. Langkah keamanan menggunakan firewall. Yang kedua,
otorisasi dan autentikasi. Yang ketiga, kata sandi yang akurat dan unik. Yang keempat, perangkat lunak penunjang. Pentingnya keamanan. Yang pertama, melindungi data sensitif. Yang kedua, mencegah sarana cyber. Yang ketiga, menjaga privasi. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan. Dan kelima, memenuhi peraturan. Baiklah, materi jaringan komputer hanya sampai di sini. Untuk selanjutnya adalah materi tentang macam-macam cyber yang akan saya jelaskan setelah video ini. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Saya Zulzafa Aprilia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulzafa Aprilia dari kelas Kimia Industri 2 ingin mempresentasikan materi mengenai mengenal serangan cyber. Langkah pertama, apa itu serangan cyber? Serangan cyber adalah upaya untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer, jaringan, atau perangkat digital. Serangan ini bertujuan untuk merampas atau mencuri dan mengubah, menotifikasikan, menghancurkan data, aplikasi, dan aset lainnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh-contoh serangan cyber. Yang pertama adalah malware, adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak komputer, mencuri data, atau mengganggu kinerja sistem. Contohnya virus, worm, spyware. Yang kedua adalah phishing, kejahatan cyber yang bertujuan untuk mencuri data pribadi dan sensitif pengguna. Contohnya adalah email palsu, tautan yang sering muncul di postingan yang mengarah ke halaman palsu, dan panggilan telepon atau SMS dari orang tak dikenal. Yang ketiga adalah carding. Carding adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit orang lain secara ilegal. Contohnya wiretapping, phishing, counterfeiting. Yang keempat adalah pemalsuan data. Pemalsuan data sendiri adalah tindakan mengubah, memanipulasi, atau membuat data palsu dengan tujuan menyesatkan, menipu, atau memperoleh keuntungan yang tidak sah. Contohnya pemalsuan identitas, pemalsuan akademik, pemalsuan laporan. Yang kelima adalah illegal context. Illegal context adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan memasukkan informasi ke internet secara tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya ajaran kebencian, perjudian, penipuan, pornografi. Yang keenam adalah man in the middle. Man in the middle atau lebih tepat disingkat dengan MITM adalah salah satu jenis serangan cyber di mana pihak ketiga atau penyerang secara diam-diam menyusup di antara komunikasi dua pihak yang seharusnya bersifat privasi. Contohnya Wi-Fi tidak aman, spoofing DNF, dan event dropping pada HTTPS. Yang ketujuh adalah SIM warp. SIM warp adalah bentuk serangan atau penipuan cyber di mana menyerang memindahkan nomor telepon korban ke kartu SIM baru yang mereka kendalikan. Contohnya, penyerang mengumpulkan data pribadi korban, login ke akun bank korban menggunakan OTP, menghubungi operator telepon, dan memindahkan nomor korban ke SIM. Yang kedelapan adalah ransomware, adalah jenis malware malicious software yang menyerang perangkat komputer dengan cara mengekripsi data korban sehingga data tersebut tidak bisa diakses. Contohnya WannaCry, Petya atau NotPetya, dan Lockbit.
Nomor 9 adalah cyber espionage. Cyber espionage sendiri adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencuri informasi rahasia atau sensitif dari individu, organisasi, atau negara dengan menggunakan teknologi digital yang bertujuan memperoleh keuntungan politik, ekonomi, atau strategis tanpa sepengetahuan target. Contohnya, Operatium Aurora tahun 2010 menargetkan perusahaan teknologi besar termasuk Google untuk mencuri data dan rahasia dagang. Yang ke-10 adalah serangan DDoS. Distributed Denial of Service adalah jenis serangan cyber di mana penyerang menggunakan banyak perangkat, biasanya botnet, untuk membanjiri server, jaringan atau layanan online dengan lalu lintas yang sangat besar. Tujuannya adalah membuat sistem menjadi tidak responsif atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Ya, contohnya serangan DIN, serangan AWS, serangan Cloudflare. Yang ke-11 adalah cyber terorisme adalah pengguna teknologi digital oleh individu atau kelompok untuk melakukan serangan terencana dengan tujuan menimbulkan kerusakan. Serangan ini sering bertujuan untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau agama. Contohnya serangan Ukraina dan serangan terhadap rumah sakit. Yang ke-12 adalah injeksi SQL. Adalah salah satu jenis serangan keamanan pada aplikasi web yang memanfaatkan celah keamanan pada sistem yang menggunakan database. Contohnya adalah menghapus tabel input, mengambil data rahasia, dan SQL injection input. Yang terakhir adalah spoofing, adalah tindakan memalsukan identitas untuk menipu sistem, perangkat, atau individu agar percaya bahwa komunikasi atau aktivitas berasal dari sumber yang sah. Tujuannya untuk mencuri data, mendapatkan akses tidak sah, atau menyebarkan malware. Contoh spoofing adalah email spoofing, IP spoofing, DNS spoofing, caller ID spoofing. Kesimpulan dari materi ini adalah serangan cyber adalah ancaman yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Pemahaman tentang berbagai jenis serangan seperti yang saya sebutkan pada materi tadi. Serangan ini bertujuan untuk mencuri informasi, merusak sistem, atau mendapatkan akses tidak sah. Dari materi ini, kami belajar banyak hal tentang cyber dan banyak sekali cara hacker untuk mengambil data kita semua. Jadi dari materi ini saya berharap pada kalian bahwa untuk mewaspadai akun kalian. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.